Bang Beben, Aries, boros. Gue gak percaya gituan. Ih, Sirik. tar dulu, sirik enggak Damar, lu Mar, percintaan, ya ampun, Gulita, kasihan banget percintaan lu Gulita. Masih Iya. percaya aja deh gituan. Iya kan, zodiak. Dia perempuan, Mar. Tahu. Zodiak gue. Apaan sih? Dari sono berisik banget. Ini Bang Melki. Bang. Apaan, kenapa Biasa. dia? Kayak sih masih percaya Elsa ini zodiak. udah mau biang masalah nih. Oh, iya. Pak Satpam, Paham. dari kemarin biang masalah apa lagi yang dipermasalahkan sama dia nih? Dia Masih percaya nebak zodiak. bintang, Bang. Bang, Abang percaya nggak? tahu sih. Sio dong. Sio sama aja Bang. Yo beda dong. Sio itu udah pernah gua jalanin tuh jadi membuat diri gua lebih beruntung. Sio lu apa? Nih kalau sio gua kan beruk Sumatera ya. Gua kalau Elsa haram disebutin Bang, haram. Sio, nggak apa-apa. Sio kamu apa, Damar? Piton. Ular piton itu harus pelan-pelan dalam melakukan sesuatu hal. Lu apa? Ulat bulu. Ulat bulu. Emang ada sio ulat bulu? Lu mah gatel-gatel dong lu. Elsa apa sionya? Kepiting bengkok Bang. Waduh. Kayak mana ada yang lurus kali. Sio kepiting bengkok. Kepiting bengkok itu harus memikirkan segala sesuatunya dengan terencana. Oh gitu Bang. Kamu apa Febri sionya? Beruang kutub. Beruang kutub ya. pas banget Beruang orangnya. kutub itu tidak suka kekerasan. Oh tidak suka. Iya, Iya, betul, Bang. itu. Sabar ya. Jadi orang Asia itu lebih percaya atau lebih dekat dengan sio menurut gua dibandingin zodiak. Waalaikumsalam. Bunda. Ada yang makan kepiting bengkok. Si Elsa Di mana? Enak banget bukan kepiting makan, ini kita membicarakan tentang sio. Ya. Kalau saya lebih akurat tuh sio. Kalau si Elsa tuh zodiak ya. Iya zodiak lah Zodiak. Bun. Ya Emang kan, percaya sama Bun, zodiak? Iya Bun. Kan akurat Bun. Iya Bunda. Tuh Bun, banyak. Tuh gimana Bu? Jadi Masya Allah. kita kalau menurut saya nih, kita kalau mamanya percaya begituan kan lebih bagus Bunda dalam menjalani hidup biar tidak salah langkah. Betul, Gitu Bang menurut Meli. saya. Nggak boleh, jangan. Gak boleh. Nggak boleh, boleh, karena Bun. banyak banget tuh sirik-sirik yang kadang-kadang kita nggak sadarin tuh Bang, kayak begitu. Sirik yang tidak kita sadari. Nah, itu dia. Menarik sekali. Kita bahas aja hari ini. Iya. Sirik yang tidak kita sadari. Iya. Assalamualaikum Bunda. Bunda, sebagai seorang muslim kita tentu mengetahui bahwa syirik adalah dosa besar yang tak diampuni oleh Allah. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Tapi tahukah Bunda bahwa perbuatan syirik tersebut banyak yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tanpa kita sadari, ada perbuatan atau tindakan kita yang selama ini kita anggap biasa, namun ternyata bisa membawa kita kepada perbuatan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Nah Bunda, yuk kita pahami apa saja perbuatan syirik yang tidak kita sadari dan ada di sekitar kita selama ini, agar kita bisa terhindar darinya. Mari kita simak penjelasan Bunda Nada dan Bunda Lisa terkait tentang hal ini bersama Bang Melki tentunya hanya di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Wah, bunda-bunda di sini cerah sekali ya. Iya. Udah pada makan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bunda dari mana nih datangnya? Azahra. Pantas wajahnya bercahaya terus. Az-Zahra artinya apa, Az-Zahra itu Bunda? kan bunga. Cahaya, berebak. Ya, bagus banget. Bunda, di Assalamualaikum Bunda pada pagi hari ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita. Kita akan membahas tentang kenali sirik yang tak disadari. Kita akan membahas bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rahim. Gimana nih Bunda, kalau umpamanya saya percaya sama Sio, mengenali supaya apa yang saya lakukan ini tidak salah, itu boleh nggak sih? Salah nggak sih seperti itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina
wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun, Bunda, Iya. boleh gak sih kita dipercaya sama zodiak, sama sio, apalagi tuh sio namanya kepiting bengkok. Kepiting mah enaknya jadi saus tiram, saus padang, kepiting bengkok. Belum diurut kali itu piting. Perhatikan di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yab'atsun. Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Sering ada yang mengatakan kiamat bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Oleh karenanya nasib, jodoh, rezeki, maut itu udah kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala. Kita umat Islamnya disyariatkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya, oleh karenanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan ada tipe-tipe manusia dalam hal seperti itu. Pertama, tidak ada pengaruh apapun daripada benda-benda tersebut, murni semuanya ketentuan Allah. Itulah yang dikategorikan orang yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Kedua, orang yang meyakini bahwa benda-benda tersebut memberikan akibat karena pengaruh itu, maka sepakat ulama mengatakan kekufuran. Hati-hati Bang Melki. Jangan sampai kita main percaya, wah ada pengaruhnya, ada akibatnya, kita zodiaknya apaan nih? Wah duitnya malah lagi gede, makanya investasiin ke yang zodiaknya anu. Ya ada modus, ada bakwan di balik batu. Udang di balik batu. Ya, yang ketiganya orang meyakini bahwa benda-benda itu memberikan pengaruh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang tersebut dikatakan tidak kufur karena dia meyakini bahwa sesuatu apapun datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan keluar daripada Islam, na'udzubillah, adalah orang yang meyakini hal tersebut dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan madharat. Itu yang nggak boleh tuh. Nggak boleh. Makanya kita semuanya khususun sama Allah. Mau lahirnya bulan apaan kek, mau harinya apaan kek. Ini apalagi bintang-bintang. Si Elsa emang. Jadi kalau mama sekedar baca-baca aja nggak apa-apa ya Bunda ya. Kan masalahnya kalau anak-anak muda nih zaman sekarang, mungkin anak-anaknya Bunda tuh kalau baca zodiak itu yang dibaca apa coba? Percintaan. Asmara. Asmara, tiba-tibalah si dia lagi ngedeketin kamu tuh. Wah, hatinya berbunga-bunga Bunda. Hidungnya aja anak-anaknya sampai deg-degan tau gak? Hidung Bang, hidung. Hidung sampai deg-degan. Hidung emang deg-degan tuh. Iya ya. Kayak kembang kempis gitu loh Bunda, kayak tersipu malu. Dan menganggap itu benar itu gitu menganggap ya. itu benar. Hati-hati, Itu yang kalau bahaya sekedar tuh. baca ya silahkan, tapi jangan meyakini. Iya. Kalau kita meyakini, na'udzubillah. Aduh jangan deh, Elsa jangan deh Elsa ya. Mulai sekarang. Damar, Beben, Febri, jangan ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ternyata ada ya syirik tanpa kita sadari. Hati-hati sama itu. Ada yang baper gak nih? Mau nanya silakan. Ayo jangan Siapa malu-malu. yang bertanya? Aduh. Bunda yang mana? Ini ya. Boleh. Bunda boleh, silakan. Apa? Lagi. Semuanya bajunya hitam. Bunda yang menghadap ke sana. Semuanya. Ya udah, maaf. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Perkenalkan, saya Dea dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, Kota Bekasi. Masya Allah, Bunda udah Dea. besar ya Dea. Bukan Dea Imut dong. Silakan Bunda Dea. Baper nih Bun. Iya. Bun, saya mau tanya. Saya punya relasi bisnis yang sukses luar biasa. Alhamdulillah. Hartanya di mana-mana, propertinya di mana-mana. Wah, bagus dong. Dan satu waktu saya pernah menanyakan perihal rahasia kesuksesan beliau apa. Kiat suksesnya apa? Iya, kiat Wah, ini suksesnya bagus apa? nih, Ar-Rohim nih. Dengerin nih kiat suksesnya nih. Apa? Nah, ternyata menurut teman saya, dia itu rahasia suksesnya adalah ziarah ke makam. Nah,
Jadi dia percaya bahwa dengan ziarah ke makam itu bisa membuat dia kaya raya dan sukses seperti sekarang ini. Oh, baik Bunda. Betul, Bagus terima tuh pertanyaannya kasih. nih. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sepertinya ziarah ke makam tidak apa-apa ya. Iya, tergantung niatnya sih, Tergantung Bang. niatnya Iya. benar. Iya. Kita bahas setelah satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Karena setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. Nah pertanyaan dari Bunda tadi nih, kalau temennya tuh ada yang sukses, wow, propertinya banyak, simpenannya banyak, maksud uangnya banyak, terus kiat suksesnya apa begitu ditanya, jawabnya adalah sering ziarah ke makam, kubur. Makam ke kubur. Gimana tuh kalau dalam Islam Bunda? Iya, agak serem Silakan. juga ya. Iya. Dan mempercayai kubur itu menjadi salah satu syarat sukses dalam usahanya. Gitu, Bener, Bang. bener. Masya Allah, bahas ya Bang. Bunda gini, karena kita masih ngobrol jadi Bunda gini, gak duduk-duduk. Iya deh, maaf ya Bunda Liza ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunda-bunda yang di sini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana dengan perkara ziarah kubur? Sebenarnya kalau ziarah kubur ini seperti yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasul, zurul kubur. Ziarah kuburlah kalian. Kenapa? Fa'innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tuzakkirukumul akhirah, akan mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi memang di antara anjuran baginda Rasul ziarah kubur untuk mengingat kita kepada hari akhirat. Jadi kalau kita berziarah ini di antara anjuran baginda Rasulullah SAW, tapi ada syaratnya. Yang pertama, misalnya kalau kita ziarah tapi kita ingat kematian, nanti kan kita bakal masuk tuh ke dalam situ. Nanti juga gitu ya Bun ya? Iya. Iya, kita kan bakal masuk ke situ. Ternyata fadilahnya ketika kita ingat dengan kuburan, ketika kita berziarah ke kubur, di antara tujuannya adalah kita ingat satu masa kita akan masuk ke dalam kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, ziarah kuburnya ketika kita menziarahi orang tua. Atau yang ketiga, kita berziarah kepada wali min auliyaillah. Kita berziarah ke kubur para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah. Yang dimana kita datang ke sana tujuannya apa? Pertama ingat kematian, yang kedua tabarrukan. Apa itu tabarrukan? Kita mengharapkan keberkahan. Tapi berkahnya ini jangan kita minta. Artinya jangan pokoknya saya datang ke sini saya pengen kaya, saya pengen punya mobil, saya pengen punya. Nah itu yang jangan sampai salah adalah ketika kita datang ke kubur kemudian kita minta kepada yang punya, yang ada di dalam kubur. Itu jelas syirik. Karena tetaplah kita minta hanyalah kepada Allah. Itu harga mati mutlak umat mukmin mukminah. Umatnya baginda Rasulullah SAW, kalau kita meminta pengen sukses, pengen lancar usahanya, pengen berkah, maka kita minta kepada Allah. Tapi kalau kita berziarah kubur, kita juga mengharapkan keberkahan dari ahlul kubur. Karena yang kita ziarah ini para kekasih-kekasihnya Allah, yang memiliki keramat. Karena Allah juga cantumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang yang ketika hidupnya dia berjuang di jalan Allah, dia mengajak kepada kebaikan, dia berdakwah, kemudian ketika dia meninggal dunia dan dia mati, bal ahya, mereka hidup.
di sisi Allah dia mendapatkan rezeki. Maknanya apa? Bukan berarti dia hidup kita bisa ajak bicara ngobrol gitu, dia bisa kita mendengarkan suaranya, bukan. Tapi pada hakikatnya memang kalau orang sudah meninggal dunia sudah terkubur. Tapi rohnya orang yang Allah muliakan maka akan terjaga. Kita ziarah kubur kepada para ulama, para kekasih-kekasihnya Allah, niatnya cuma satu, tabarrukan. Niatnya adalah pengen mengharapkan keberkahan. Karena yang di dalam kubur ini adalah manusia mulia. Seperti ketika kita berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berziarah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita memang nggak bisa mendengar jawaban dari baginda Rasulullah SAW. Tapi pada sesungguhnya orang yang di dalam kubur, ketika dia kuburnya taman-taman surga, dia bisa melihat, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi ala kulli hal, niat ziarah bagus. Yang pertama memang untuk mengingat kita kematian. Yang kedua karena memang kita berziarah ke makam orang tua kita. Yang ketiga boleh kita berziarah ke makam kekasih-kekasihnya Allah, para ulama yang memiliki keberkahan. Niatnya tabarrukan, cari berkah. Tapi jangan doa kepada ahlul kubur, jangan doa kepada orang yang di dalam kubur, maka itu jadi syirik. Apalagi tadi minta sama orang di dalam kubur, itu kuburan siapa saya mau tanya. Kalau kuburan buah dukun, Minta sama kuburan orang tuanya sendiri aja nggak boleh kan minta-minta. Iya nggak boleh, siapapun sukses gitu. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Ya, meskipun kita misalkan berziarah ke makam para ulama, kita mintanya bukan kepada orang yang di dalam kubur, tapi kita minta kepada Allah tabarrukan. Kita minta bahwa dengan kita berziarah dan tujuannya adalah kita minta berkah aja. Jangan kita minta ini itu. Khawatirnya ini nih Bang, kepleset. Iya. Akhirnya keceplosan minta kepada ahlul kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadinya Itu. sirik. Bun. ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Ayo silahkan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Waduh ngacung semua ini. Nah. Yang kerudung hijau Bang. Semuanya Bunda. Oh, iya, Agak susah mencarinya. Ya boleh. Bunda ya? Ya boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici dari Majelis Taklim Al-Fatimah Zahra dari Kota Bekasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Lapar nih. Iya. Bun, saya mau tanya, ada ponakan saya itu dia masuk pengajian ya. Nah di pengajian itu ada guru ngajinya itu katanya ya memberikan dia tuh kayak jimat gitu loh. Apa sih Bang? Jimat. Ada di dalam itu ada kayak tulisan-tulisan Arab gitu. Nah itu kan ibunya nanya ini apa gitu. Terus kata dia ini buat jaga-jaga kita biar jauh dari mara bahaya, menghindari ada syirik gitu kan. Nah itu gimana tuh Bun menurut Bunda? Terima kasih. Terima kasih Bunda Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bunda aja. Buat Bunda aja oleh-oleh ya. Itu kan sering banget ya kita ngelihat juga tuh ada jimat-jimat yang untuk menjauhkan dari mara bahaya. Ada yang digantung, ada yang di mana. Itu ponakan ini taruh di mana tuh jimatnya tuh? Di dompet. Bisa jadi penangkal kayak gitu. Itu bener apa enggak ya Bunda ya? Bun. Ya. Bunda. Iya. Kertas yang bertuliskan Arab. Kita lihat dulu nih Arabnya Arab apaan. Jangan-jangan Arab maklum. Lihat nih tulisannya ayat-ayat Allah kah? Atau memang tulisannya orang Arab pun berbicara bahasa Arab ya seperti I love you, you love me, yap milu you. I belong to you, you belong to me, I and you, apa bilong-bilong. Contoh anak ahibak, wah kita mau amin baik. Padahal artinya I love you, apa yang mau diaminin? Ya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kertas yang bertuliskan Arab. Kita lihat dulu nih Arabnya Arab apaan. Jangan-jangan Arab maklum. Lihat nih tulisannya ayat-ayat Allah kah? Atau memang tulisannya orang Arab pun berbicara bahasa Arab ya seperti I love you, you love me, yap milu you. I belong to you, you belong to me, I and you, apa bilong-bilong. Contoh anak ahibak, wah kita mau amin baik. Padahal artinya I love you, apa yang mau diaminin. Ya, ilmu hikmahnya banyak Bun. Ada yang dilisankan, dijampe-jampe.
ada yang lagi pakai hijab tuh kayak tadi disimpan di dalam dompet. Oh, ya. itu apa namanya Bunda? Hijab. Hijab itu apa ya namanya? Isim. Isim tuh apa lagi deh tuh? Ada isim, ada hijab. Hijab itu artinya penghalang. Oh, oke. Ya, ada orang yang memang menuliskan doa-doa lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat dan hal tersebut dikutip dalam Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran. Imam Malik mengatakan menulis huruf-huruf Al-Quran itu tidak dilarang selama tidak diletakkan di dalam tempat yang kotor. Ya. Manakala diletakkan dalam botol atau ditaruh dalam bungkus kulit sebagai ulama tidak dilarang, silahkan aja. Yang dikhawatirkan dibawa ke tempat-tempat yang tidak suci, takutnya tuh dompet dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan ingat, tidak pula kita melihat ada hal yang madorot dan hal yang maslahat dalam bentuk tulisan atau kertas tersebut. Karena apa? Yang namanya madorot dan maslahat bukan daripada benda, tapi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la. Ya Allah, Bunda poninya kurang ke dalam, Bun. Bukan poni. Itu bukan poni. Siput. Kira saya jadi Daleman Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Diana dari Majelis Taklim Fatimah Azhara, Kota Bekasi. Ya Bunda Diana. Ingin bertanya nih. Baper nih. Bun. Iya baper nih Bun. Iya. Gini Bun, saya punya sahabat. Sahabat saya ini punya ayah. Ayahnya ini berguru dengan guru spiritualnya. Guru spiritual. Akan tetapi mengubah semuanya Bun. Yaitu dari kegiatannya dia sudah tidak lagi, istilahnya kehidupan dia sudah berubah. Berubah ke arah kebaikan apa? Ya kalau menurut sahabat saya, dia sudah tidak memperhatikan keluarganya. Jadi misalkan seperti dia hari raya Idul Fitri, setelah dia sholat dia langsung ke gurunya tuh Bun. Nah, orang yang di rumah ya ditinggalin aja gitu loh. Terus wujudnya juga udah berubah. Apa tuh? Misalkan udah sorbanan, terus udah gitu pakai tongkat, segalanya gitu Bun. Pokoknya apa-apa yang dia mencontoh seperti guru Gurunya. spiritualnya. Nah, kalau hal seperti itu gimana ya Bun? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sama-sama Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya saya rasa agak panjang nih Bunda. Jadi kita bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Asal itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nah, ada seorang ponakannya punya ayah, ayahnya punya guru. Nah, itu nih. Gurunya bagus kagak punya ponakan lagi. Panjang dong. Iya. Ini apapun yang gurunya itu, ini guru spiritual ya. Apapun yang dilakukan disamain, dilakukan, diikutin sampai titik waktunya adalah yang bikin jenuh keluarganya. Ditinggalkan keluarganya, lebih memilih ke guru spiritual. Jadi kayak mendewakan orang. Seperti mendewakan orang, benar. Bahkan lebaran pun ke gurunya dulu ya, dibandingkan ke anak istrinya Bunda. Baik, Masya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seseorang yang mendewakan gurunya sampai ia lupa tanggung jawab kepada anak dan istrinya. Perhatikan di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka menjadikan ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ayat tersebut ditafsirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya mereka memang tidak ruku, tidak sujud kepada ulama atau pendeta mereka. Akan tetapi mereka menaati ulama dan pendeta mereka dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan
dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Padahal perintah Allah untuk seorang kepala rumah tangga apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli keluargamu dengan yang baik. Ada wajib nafkah untuk anak istri. Oleh karenanya, padahal di dalam ayat tersebut pun dikatakan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Gak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Oleh karenanya apabila seorang yang di luar sana melupakan kewajiban kepada anak istrinya, maka kata Rasulullah SAW itu merupakan hal yang berlebih-lebihan. Ghulu. Kata Rasul, jauhkanlah dari kalian daripada ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Karena sesungguhnya sikap ghulu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Tuh makanya emang ada adab. Imam Ghazali mengatakan ketika adab seorang murid berjumpa dengan guru, yabda'u biliqa'is salam. Pertama nih seorang murid ucapin salam buat gurunya. Kalau gurunya lagi berdiri, si murid juga ngikut berdiri. Ya, ada adab-adabnya, tapi bukan dengan cara mendewakan, bukan cara menuhankan sampai ia lupa kewajiban kepada anak dan istrinya. Nah gitu Bunda, hati-hati ada sirik yang tidak kita sadari. Itu sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Masih ada yang baper? Silakan. Ya. Oh, yang di belakang Bang. Yang mana? Boleh, belakang. Bunda, Ya, boleh. silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Mia dari Majelis Taklim Fatimah Azahra Kota Bekasi. Iya Bunda. Baper dong Bun. Silakan. Bun, saya mau tanya. Saya itu kalau waktu masih kecil ya, sering banget diteriakin sama ibu saya. Jangan duduk dekat pintu. Oh iya. Depan pintu gitu. Jangan nyapu malam-malam. Pamali. Pamali, jangan potong kuku malam-malam. Pamali. Pamali juga. Nah, itu termasuk sirik bukan Bun? Oh. Gitu Bun. Terima kasih Bun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Malinya kagak disebut ya Bang? Pak Mali mulu ya. Ini kan cerita-cerita lama nih, cerita-cerita tradisional tuh. Berarti masalah pamali nih Bang Masih ya? masalah pamali, benar, Tapi banyak saya banget. mau ngasih pantun dulu Bang. Boleh. Bun. Bunda. Jawab ya. Batu akik dibelah 4. Ajib. Bentuknya bulat bagaikan donat. Ajib. Dosa sirik amatlah berat. Ajib. Jangan ajib Bang, kita gini Bang. Amin. Dosa sirik amatlah berat. Amin. Dunia akhirat nggak akan selamat. Ih, jangan. Ini kedinginan apa ketakutan ya? Bun, pokoknya jangan pernah berani kita melakukan asyirku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Tapi pertanyaannya menarik nih, terkait dengan masalah pamali. Kalau pamali itu, ini dalam pembahasan maknanya ini lebih kepada adah. Apa itu adah? Kebiasaan aja. Ya, kebiasaan dari turun-temurun gitu ya. Tapi asalkan kita tidak meyakini hal itu menjadi hal utama untuk kita imani, maka insya Allah tidak akan keluar dari syariat. Maksudnya gimana? Kalau misalnya jangan keluar dari rumah ketika maghrib. Nah itu kan sebenarnya ada juga tuh Bang sandarannya. Itu juga ada bernisbat kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kata Nabi, tahanlah anak-anakmu apabila sudah datangnya sore tua. Istilahnya sore tua Bang. Apa itu sore tua? Awal malam lah. Sore mau ke malam. Maghrib gitu Bang. Tahan. Kenapa? Karena di malam awal itu adalah berkeliarannya setan-setan. Tapi kalau sekiranya sudah melewati awal malam, maka diperbolehkan. Artinya apa? Kalau kita kan awal malam itu maghrib ya Bang. Jadi ada larangan. Kenapa? Memang orang dulu bilang jangan keluar maghrib-maghrib. Ternyata itu ada sandarannya. Sabda dari baginda Rasulullah SAW. Maka itu jatuhnya adalah ibadah. Dan itu perkara-perkara yang bahkan kesunahan kalau kita lakukan. Tapi kalau yang keluar dari syariat. Ya, keluar dari syariat. Misalnya jangan gunting kuku malam-malam. Karena kalau gunting kuku malam-malam umurnya pendek. Misalkan gitu kan. Nah itu udah masuk ke dalam ketentuan Allah.
takdirnya Allah. Jadi itu jangan kita percayai. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke dalam ranahnya Allah. Jadi ada batasannya yang memang mana Allah yang berkuasa, mana yang memang hanya kebiasaan saja. Jadi itu lebih kepada adah, kepada kebiasaan. Kalau kebetulan emang ternyata kan jangan makan di depan pintu nanti jodohnya jauh. Ya kebetulan dia dapat jodoh, dia tinggal di Jakarta, jodohnya di Merauke, itu cuman kebetulan ya Bunda, itu semua udah takdir ya. Itu semua semua itu kebetulan aja. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi prasangkalah yang baik-baik supaya apa yang kita dapati juga yang baik-baik, Bang. Nah, ada yang baper, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oh, Bun. Ya. Baper nih. Iya. Tereng. Ya. Nah, gini Bun. Unyil deh kita. Apa pertanyaannya? Jadi ada temen main ke rumah. Teman sepermainan ya? Ya. Punya teman. Namanya bukan Melki kan. Jadi saya dikoreksi, diceramain. Katanya pintu rumah saya nggak boleh nih sejajar. Terus WC di bawah tangga juga nggak boleh katanya. WC di bawah tangga. Jangan-jangan WC-nya pada atapnya, Terrezeki Bang. katanya. Nah ini gimana nih kalau dalam Islam menyikapinya? Baik, Bun. Ya. Bunda. Ada istilah nih kalau bahasa Indonesia ini primbon. Yang berisi banyak perhitungan. Ada hari baik, hari buruk. Ada masyarakat yang bisa menyelenggarakan pernikahan. Kalau emang hasil hitungannya baik, lanjut. Kalau hasil hitungannya kagak baik, ya di pending. Ya. Namun bila dihitungannya menghasilkan hal yang buruk ya begitu, dicari tempat yang lain, dicari hari yang lain. Ulama berbeda pendapat Bang Beben, tapi yang paling rojih yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Apabila ahli nujum, itu kan berarti orang yang mengetahui ahli bukan geofisika, apa dia astronomi, apa itu? Tata letak gitu ya? Astrologi. Itu kalau umpamanya di Zimbabwe itu namanya apa, Bang? Itu ilmu bom habib. Bom habib. Habib. Ya, bom habib. Susah dijelaskan. Aduh, ada beda bom habib lah. Apabila ahli nujum itu berkata dan meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberi pengaruh baik buruk ataupun baik selain Allah, hanya saja Allah yang menjadikan kebiasaan ya bahwa terjadi hal tertentu di waktu tertentu, sedangkan yang dapat memberi pengaruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Syafi'i tidak mengapa. Karena ia tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada benda tersebut, tapi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita ini sebagai umat muslim hendaknya jangan terlalu mempercayai, wah nggak boleh tata letaknya pintu langsung amat pintu. Lah kalau misalkan nggak ada lagi tanahnya, iya mau nggak mau. Dia mau lewat mana? Ya dipakantesin aja, dicakepin aja. Yang penting jangan depan pintu, buka pintu masuk langsung WC. Ntar tamu bingung. Iya nggak wajar juga itu. Nggak wajar juga. Baru masuk langsung WC gitu, Iya, Bun. nggak ada sesuatu yang menghambat rezeki daripada hal-hal demikian. Nih contoh kita pengen buah mangga. Ngambilnya susah, ketinggian. Mesti pakai alat. Apa nama alatnya? Galah Bunda. Galah. Kalau bahasa Sunda ada namanya taraje. Gantar. Itu bahasa Arab namanya al-wasil. Ada wasilah. Pengen hajat kita dikabul, banyakin tawasul. Ke siapa? Tuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji an fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karomi. Nah, banyakin sholawat Bun, biar hajat kita dikabul, urusan dimudahin. Gitu Bang Beben ya. Itu ya Beben ya. Jika mengerti tundukkan kepala dong. Ya, abis ini kita lanjutin lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Tadi kita udah membuka tema nih tentang kenali syirik yang tak disadari. Nah Bunda, pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Gimana nih biar kita terhindar dari perilaku syirik yang tidak kita sadari gitu loh. Imam Sanusi mengatakan idhafatul fi'l li ghairillah, menyandarkan segala pekerjaan selain kepada Allah. Pertama itu yang kita ingat. Yang kedua, jangan banyak percaya kepada ramalan-ramalan bintang, Elsa tuh, zodiak dan lain sebagainya. Dan jangan sampai kita mencari ahli-ahli tersebut. Jangan sampai kita mencari ahli-ahli perdukunan, na'udzubillah. Karena ada dari mengatakan bisa tertolak sholatnya selama 40 hari. Dan sering mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali seluruhnya datang dari Allah. Jadi kita bisa dari sakit, kesehat, itu dari Allah. Dari mungkin keterbatasan, memiliki kekayaan, itu dari Allah. Ketika kita belum mampu, jadi mampu, itu semua datang dari Allah. Jadi ketika kita sandarkan semuanya kepada Allah, maka insya Allah, Allah jaga hati kita agar terhindar dari kemusyrikan. semoga kita semua terhindar dari sifat syirik yang tidak kita sadari ya Bunda ya. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat buat kita semua. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna a'udzu bika an nusyrika bika syai'a ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah atas dosa syirik yang telah kami lakukan dan yang baik itu yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa. Sami-sami. Terima kasih Bunda Nada. Terima kasih teman-teman dari Ar-Rohim. Terima kasih buat Bunda yang ada di studio. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau datang langsung dan nonton kami di sini, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau kritik, saran juga boleh, atau mengasih tema juga boleh ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.